Baik, kita mulai. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para mahasiswa yang berbahagia, semoga kondisinya senantiasa sehat dan bahagia, baik yang berada di rumah bersama keluarga maupun yang masih di Yogyakarta dalam kondisi ngekos atau bersama orang lain. Pada sore hari ini, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai silvikultur, masuk dalam tema persemaian. Para mahasiswa sekalian, supaya dipahami, nanti pada saat kalian praktek di hutan jati di Getas, Jawa Timur, materi persemaian adalah salah satu materi yang utama yang akan kalian praktekkan. Ada banyak contoh, salah satunya adalah persemaian permanen yang dipunyai oleh perhutani. Nah, sore hari ini kita akan belajar secara teori mengenai apa itu persemaian, kemudian persyaratannya, fungsi, dan lain sebagainya. Secara teori, persemaian adalah suatu tempat atau lokasi untuk membuat bahan tanaman. Hasil akhirnya adalah semai yang kemudian siap untuk ditanam. Dia bisa generatif dan juga bisa vegetatif. Tapi dalam konteks ini adalah perkembangbiakan dari generatif. Nah, setelah disemaikan, nanti akan menuju atau menjadi yang namanya bibit. Nah, kalau sudah bibit, berarti sudah siap sebagai bahan tanam. Kemudian di pembibitan, ini juga bisa dilakukan transaksi. Selain kita tanam sendiri, bisa juga diperjualbelikan. Beberapa alumni kita setelah lulus kuliah dengan keterampilan pembibitan ini itu bekerja sebagai penjual bibit, baik bibit kehutanan maupun bibit-bibit tanaman hias, termasuk juga menjual pupuk. Nah, ini disilahkan. Kalau memang ada lahan, ada keterampilan, kalian ada baiknya untuk menyiapkan keterampilan ini, sehingga nanti bisa digunakan sambil kalian masa tunggu mencari pekerjaan yang diidamkan, atau bahkan malah menjadi penghasilan yang utama. Baik, pada slide selanjutnya, kita akan belajar mengenai beberapa tujuan persemaian. Yang pertama jelas untuk menyiapkan bibit yang siap tanam. Kemudian, bibit yang kita siapkan ini harus sesuai dengan tata waktu. Artinya apa? Kalau musim penghujan jatuh pada bulan ini, sebagai contoh, awal November, berarti akhir Oktober, bibit sudah siap. Artinya kita sudah siap mengirim bibit, kalau kita menjual berarti sudah siap jualan bibit yang siap ditanam pada awal November. Ini artinya kalian harus pandai berhitung mengenai tata waktunya. Kemudian dengan selain tata waktu, kita juga harus mempertimbangkan sebenarnya masyarakat sukanya jenis apa saja. Kalau hari ini banyak disukai tanaman hias keladi, janda bolong misalnya. Nah, ini berarti perlu persemaian disiapkan untuk jenis-jenis itu. Dan kita tidak boleh ketinggalan informasi mengenai jenis yang diminati oleh masyarakat. Ada 3 jenis persemaian sementara, yang pertama, yang kedua semi permanen, dan yang ketiga adalah permanen atau tetap. Para mahasiswa yang saya hormati, ini adalah gambar persemaian sementara dan tetap. Iya. Yang kanan bawah adalah tetap, yang kiri atas adalah sementara. Kalau dilihat sekilas, semakin lengkap, semakin permanen bahan-bahan yang dipakai, dan terlihat terasa sulit untuk dipindahkan, itu berarti mengarah pada persemaian tetap. Sedangkan kalau itu apa adanya, hanya menggunakan apa yang tersedia secara alami, seperti yang kiri atas, cenderung ke persemaian sementara.
Nanti rincinya ada di slide selanjutnya. Ini ada beberapa rincian untuk persemaian tetap dan tidak tetap, dilihat dari semai yang dihasilkan. Kemudian lama waktu pemakaiannya. Semakin lama berarti akan tetap. Kelengkapan bangunannya semakin lengkap berarti persemaiannya tetap. Semakin luas berarti tetap. Semakin besar bibit yang dihasilkan berarti tetap. Kemudian juga jenis-jenis semai yang dihasilkan, kalau lebih banyak atau semakin banyak biasanya tetap. Baik, sekarang kita cermati mengenai persemaian tetap atau permanen. Nah, ini beberapa indikator yang bisa kalian gunakan. Yang pertama adalah lokasinya tertentu. Jadi menetap di suatu tempat, dia tidak berpindah-pindah mengikuti lokasi tanaman. Persemaian ini punya kelebihan karena waktunya lama, tetap di suatu tempat, maka produksinya bisa besar. Biasanya seragam, kualitasnya juga lebih baik dibandingkan yang berpindah-pindah. Kemudian pengawasan biasanya lebih baik, karena bangunannya ada di sana dan produktivitas dilakukan di sana. Luasnya berapa? Ada yang menjelaskan mencapai 10 hektar. Jadi 10 kali 100 kali 100, atau mudahnya sekitar 10 kali lapangan sepak bola, yang ukurannya 100 meter dikalikan 100 meter. Dengan demikian, karena dia tetap, kita bisa menggunakannya berulang-ulang. Ya, tidak hanya sekali, tetapi berulang-ulang. Ada kelemahan pada persemaian tetap ini. Biasanya karena sudah lengkap, kemudian lebar, luas. Nah, ini berarti investasinya besar. Perlu uang lebih banyak. Kemudian karena ini luas dan biasanya bibitnya relatif seragam, nah kelemahannya adalah ketika ada hama atau penyakit yang mampu menyerang, artinya bisa tahu kelemahan dari persemaian ini, nah kemudian dia bisa menyebar dalam skala yang cepat dan luas pada persemaian tersebut. Nah, makanya ini harus intensif diawasi agar dalam kondisi selalu baik. Baik, lawannya adalah persemaian tidak tetap. Nah, ini biasanya produksi di bawah 2 juta semai dan luasnya kurang dari 2 hektar. Ya, hanya 2 kali lapangan sepak bola kurang lebih. Nah, jenisnya juga terbatas, misalnya hanya jati saja, jati dan mahoni saja, atau kemiri saja. Kalau itu dibuat di tepi laut, ya kira-kira jenis-jenis di pantai apa, itu saja. Misalnya cemara udang saja. Jangka waktunya hanya dipakai 2-3 kali, tidak begitu lama, karena akan berpindah-pindah mengikuti lokasi tanamannya. Kenapa? Karena biar ongkos angkut dari persemaian ke lokasi pertanaman itu bisa diminimalkan. Kemudian peralatan juga sederhana, tidak perlu sprayer, tidak perlu tiang-tiang yang permanen, sehingga bisa menghemat banyak dana. Sampai di sini barangkali ada pertanyaan, disilahkan ya. Kalau ada pertanyaan, disilahkan. Kalian bisa raise hand. Bisa raise hand, nanti saya akan tahu siapa yang akan bertanya. Baik. Sekarang coba kita lihat macam persemaian menurut jenis semai yang dihasilkan. Ada persemaian cabutan. Artinya, kita membuat persemaian, nah, bibitnya itu kita tabur di sana, kemudian kita cabut dan kita tanam di lapangan. Ini contohnya pada kalau kita menabur benih kayu putih. Kayu putih itu bedengannya biasanya tertenggelam di air gitu, basah. Nah, kemudian benih kayu putihnya kita taburkan dan mereka akan tumbuh. Nah, ketika akan menanam, semainya kita cabuti. Nah, yang umum biasanya persemaian dengan kontainer, dengan polybag,
salah satu contohnya, atau kontainer lainnya yang biasa digunakan oleh perusahaan HTI. Baik, sekarang kita lihat beberapa contoh jenisnya. Yang kiri adalah kontainer pada jenis jati, yang kanan adalah cabutan pada kayu putih. Nah, ini kayu putih yang sudah beberapa bulan, nah, ketika dia di akhir musim kemarau, sudah siap tanam, menjelang awal musim penghujan, dia dicabuti untuk ditanam di lapangan. Selanjutnya kita akan belajar mengenai memilih lokasi untuk persemaian. Para mahasiswa, saya sudah sampaikan kepada kalian, pertanaman yang berhasil diawali dari persemaian. Orang-orang persemaian biasanya orang yang telaten dan menyayangi benih, bibit, semai yang ada di persemaian. Nah, ini semuanya diawali dari pemilihan lokasi. Kalau kebun benih itu dianjurkan, atau kalau bisa ya berada di pinggir jalan untuk kemudahan akses pemanenan benih, demikian juga dengan persemaian. Persemaian itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk kemudahan. Yang pertama adalah dekat dengan jalan angkut. Bisa lewat sungai, misalnya di hutan-hutan gambut, atau bisa di tepi jalan besar. Sebagaimana kalau kalian melalui jalan Solo Ngawi, nah itu di selatan jalan ada persemaian permanen milik perhutani. Itu betul-betul di tepi jalan angkut. Tujuannya apa? Agar pengangkutan bibit langsung bisa dengan mudah. Penerimaan benih pun dari kebun-kebun benih juga tidak sulit untuk dicapai atau diakses. Pasti harus dekat dengan sumber air. Jadi wajar atau sangat biasa kita jumpai di tepi persemaian biasanya ada sungai besar. Ada sungai besar. Sehingga nanti dari persemaian tinggal membuat saluran, baik permanen atau dengan bantuan selang-selang besar, menghisap atau menyedot air dari sungai menuju ke tandon-tandon air yang disediakan di atas persemaian. Yang ketiga adalah luasnya memadai, ada rumus untuk menghitungnya. Kemudian juga karena semai ini membutuhkan media, seperti tanah, maka ya media ini tidak sulit untuk dicapai. Syukur-syukur terletak di sekitar lokasi persemaian, sebagaimana air. Baik, selanjutnya kita akan belajar mengenai syarat fisiknya. Landai, datar, ini sangat disukai, sehingga tidak perlu biaya dan waktu untuk membuat terasering. Kalaupun terpaksa, tidak ada pilihan, ya boleh-boleh saja. Ada terasering. Tapi kalau bisa datar, itu akan mengurangi biaya pembuatan terasering. Kemudian yang kedua, pada saat pengangkutan bibit ketika sudah jadi, itu tentunya kalau ada terasering, memerlukan tenaga untuk mengangkat bibit dari yang lebih rendah ke tempat pengangkutan yang lebih tinggi. Berarti biaya lagi. Padahal kita memproduksi ini kalau bisa semurah-murahnya dengan bibit dengan kualitas yang baik. Kemudian tanahnya pada persemaian tadi memiliki sifat fisika dan kimia yang baik. Ada aerasi yang baik juga di sana. Sinar matahari mencukupi karena ini adalah semai berawal dari benih untuk bisa keluar tunas baru, kemudian tumbuh dan berkembang, wajib ada sinar matahari. Dan kalau mencukupi itu mempercepat proses pertumbuhannya. Iklimnya sesuai, dan selain syarat yang fisik ini, kita juga sebaiknya melihat syarat-syarat dari aspek ketenagakerjaan. Kalau tadi kita bicara mengenai air dari sungai dan tanah dari sekitar lokasi persemaian agar mudah dicapai, maka itu menjadi tidak berarti kalau tidak ada orang yang mengerjakannya. Makanya untuk mengangkut tanah, mengalirkan air tadi, kita butuh tenaga kerja. Dan ini sebaiknya dari tenaga masyarakat sekitar lokasi persemaian yang itu dekat. Artinya lokasi persemaian sebaiknya dekat dengan kampung.
nanti kaitannya dengan biaya lagi, berapa honor per harinya, kemudian apakah ada uang transport, uang makan atau tidak. Nah, semakin dekat berarti akan semakin bisa segera bekerja dan tanpa ada uang transportasi. Nah, kita akan menghitung luas persemaian. Luas persemaian efektif ini 60% dari luas total persemaian. Jadi kalau kita punya luas total persemaian, maka persemaian efektif itu luasnya 60%-nya. Atau bisa juga luas persemaian, artinya keseluruhan, bukan yang efektif, adalah tinggal dibalik 100%, 100/60, kebalikan dari 60%, dikalikan jumlah luas bedeng tabur ditambah jumlah luas bedeng sapi. Jadi supaya kalian tahu di persemaian itu akan banyak jalan-jalan antar bedeng. Nah itu kalau menghitung luas persemaian harus turut dihitung. Tetapi kalau kita hanya menghitung luas efektifnya saja, maka yang dihitung adalah biasanya 60% dari total luas persemaian. Yang 40%-nya biasanya untuk jalan-jalan di antaranya. Dan peralatan yang mendukung di sana. Baik, untuk letak persemaian ada terkait dengan manajemen, tadi di depan sebagian sudah saya sampaikan terkait pengelolaan, kemudian ada aspek silvikultur terkait dengan adaptasi, kemudian evapotranspirasi supaya diperhatikan juga letak persemaiannya, kemudian kebutuhan air, ini kalian bisa juga mempertimbangkan jenis yang kalian pilih kaitannya dengan air yang dibutuhkan. Ini beberapa data yang bisa kalian pelajari nanti dari pinus, kemudian dari Sorea, lebih banyak lagi, eukaliptus sama dengan pinus, kemudian jati itu lebih hemat air lagi, per hektar per harinya, kemudian Dalbergia latifolia, ada akasia, ternyata juga banyak, 40. Nah, ini menjadi pertimbangan karena nanti dengan perhitungan air yang tersedia di sungai, atau sumber air yang kita gunakan apakah mencukupi. Baik, Bak Tandon, ini beberapa gambar yang bisa kalian lihat dari air, kemudian dari badan air seperti sungai, kemudian dipindahkan ke bak tandon melalui saluran irigasi. Nah, ini bisa kalian pelajari. Nah, yang kanan ini bak tandon yang kecil-kecil, yang warna biru. Nah, terkait air ini sangat utama, sebagaimana pertanian, di Fakultas Pertanian, air itu utama. Kalau tanpa air, maka tidak bisa menanam. Bahkan di musim kemarau, petani banyak yang mengambil air dengan mesin diesel. Makanya komponen pengairan ini sangat utama supaya betul-betul diperhitungkan. Apakah sumber airnya mencukupi? Sebelum kita membangun persemaian, ini dihitung dulu. Apakah ada pompa air dan bagaimana jalur perpipaannya, sulit ataukah tidak? Bak air mau diletakkan di mana? Kemudian pipa-pipa yang akan kita tambahkan dari badan sungai ke persemaian sebanyak apa? Ukurannya berapa? Berapa banyak keran yang kita butuhkan? Nah, ini harus dihitung karena terkait biaya. Nah, demikian pula ketika kita melihat kebutuhan air, ini erat kaitannya dengan debit. Nanti silakan dicermati sendiri ya untuk debit ini ya. Ini ada rumusnya. Jadi debit air itu adalah, ini per hektar, jadi B dibagi 24 kali 60 kali 60. B itu adalah kebutuhan air per hektar untuk suatu jenis. Jadi kita punya jenis apa, kebutuhan airnya seperti yang tadi di slide di depan, apakah 40, apakah 20, ataukah 60 dalam cc, kira-kira begitu, dibagi 24 jam kali 60 menit kali 60 detik dalam sehari. Nah, itu ketemu debit. Kemudian beberapa kegiatan di persemaian, ada perencanaan termasuk penetapan lokasi, persiapan lapangannya, termasuk pembuatan bedeng-bedeng di sana. Kemudian setelah ada semai, berarti ada pemeliharaan semai-semainya. Setelah ada semai dan bibit siap untuk ditanam, berarti ada packing dan pengiriman bibit ke lapangan. Berarti akan ada alat-alat angkut yang masuk ke persemaian dalam hal ini. Nah, contohnya sebagaimana truk. Nah, nanti itu ada perhitungannya juga. Nah, kita harus betul-betul berhitung
kebutuhan truk apakah mencukupi, kemudian kapan harus disiapkan, dan lain sebagainya. Baik, mohon maaf lebih 6 menit pada sore hari ini. Tadi mulainya juga belum tepat waktu karena ada keperluan saya di Prodi. Barangkali ada pertanyaan, disilakan. Disilakan, barangkali ada pertanyaan. Pak, izin tanya, Pak. Oh, silakan. Tadi kan disebutin cara ngitung debit air kan yang pakai rumus B itu ya, Pak? Betul. Nah, mau tahu aja cara ngitung kebutuhan air per hektar di lapangan tuh gimana sih, Pak? Itu tadi sudah per hektar menghitungnya. Jadi, di salah satu slide tadi ditampilkan kebutuhan air per hektar dari beberapa jenis. Jadi akasia dan beberapa yang lainnya itu kan berbeda-beda. Nah, itu dari beberapa praktek yang sudah berlangsung selama ini kurang lebih seperti itu. Pada slide ini. Saya tampilkan lagi ya. Itu sudah per hektar. Jadi dari pengalaman yang sudah sering terjadi. Kelihatan ya? Oh iya, Ini kelihatan, Pak. Sudah per hektar per hari. Jadi ini udah kayak dikumpulin dari studi-studi gitu ya, Pak? Jadi sekarang Ya, emang patokannya segini. betul. Jadi kebiasaan dari orang-orang dulu, kalau orang Jawa kan biasanya titen ya, dia mengamati, oh kalau akasia butuhnya sekian, oh kalau jati sekian. Dia sudah mengamati perharinya kurang lebih per hektarnya sekian meter kubiknya. Begitu. Oke, makasih, Pak. Sama-sama. Ada lagi? Pak, izin bertanya. Disilahkan, sambil ini beberapa materi sudah saya upload ya, bisa kalian download. Silahkan. Iya Pak, tadi yang persemaian cabutan kan dijelaskan tentang bibit kayu putih yang langsung dicabut di lapangan. Betul. Nah tadi gambar itu terlihat bibitnya kan banyak dan berdekatan. Nah yang saya tanyakan itu bagaimana teknik yang benar agar semainya itu tetap baik dan akarnya tidak terganggu Pak? Ya, jadi kayu putih itu bagian bawahnya ini basah. Jadi pada saat dia di bedengan, ketika disemaikan itu bawahnya itu tidak kering, basah. Sehingga memang tidak terlalu sulit untuk mengambil atau mencabut bibit-bibit ini. Kalian bisa tinggal menggunakan alat untuk mendongkel dari bawah, bisa cetok atau apa yang ada di sana dan mudah untuk digunakan. Nah, kemudian tinggal dia dipindahkan ke media yang akan kita bawa, apakah menggunakan keranjang ataukah apa. Nah, itu tidak terlalu sulit, Dek. Karena memang bahannya itu bedengannya basah, lembab, dan tidak keras begitu. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama. Nanti kalau kalian praktek departemen dan ke KPH, dan kalian mungkin kebagian KPH kayu putih, nah kalian akan mengamati prosesnya dari awal sampai dengan akhir, termasuk mulai dari dia menabur benih, kemudian nanti proses memindahkan ini ke lapangan, dan bagaimana kemudian sampai panen. Nah, kalau beruntung mungkin kalian akan menemui proses pencabutannya ini. Jadi bagaimana cara mencabutnya ini. Nah, untuk KPH yang kelas perusahaannya kayu putih. Ada lagi? Baik, 2 file sudah saya kirimkan ya di chat. Silakan di-download. Para mahasiswa yang berbahagia, ini 1 file sudah saya sampaikan sore hari ini. Kemudian file yang kedua, nanti akan saya sampaikan pada minggu depan. Jadi hari Rabu minggu depan akan saya sampaikan untuk file yang kedua. Ini mohon maaf, hari Senin nanti perkuliahan itu akan diisi dengan tugas terstruktur. Nah, tugas strukturnya apa? Tugas terstrukturnya adalah kalian mempelajari yang PPT 10-2 ini. 10-2. Jadi pada 10-2 ini, kalian belajar lebih detail mengenai kegiatan di persemaian. Jadi kalau tadi kita baru bicara mengenai pemilihan lokasi, kemudian
beberapa hal teknis yang terkait, maka di sini lebih detail, khususnya pada lokasi persemaiannya. Nah, nanti sampai dengan akan ada layout-layout. Ya, akan ada layout-layoutnya. Ini misalnya akan ada pemotongan akar, pemangkasan, ada grading, kemudian ada pengempakan, pengiriman. Ini sangat detail, termasuk ini adalah salah satu contoh di PPG Garahan, bagaimana dia mengatur tata waktu pelaksanaannya. Nah, gambar seperti ini, kalian jangan lewatkan. Hanya dilihat sekilas jangan, tetapi dicermati. Oh, ini untuk apa? Oh, untuk pinus merkusi. Kemudian bulan berapa? Oh, bulan 11. Bulan 1 mulai apa? Nah, kemudian bulan hari ini, November, ini apa yang terjadi? Oh, ternyata adalah seleksi bibit. Oh, bukan ternyata sudah packing. Nah, yang seperti ini kalian supaya cermati betul, karena ini sangat menentukan. Ini nanti kalau praktek di Getas, kalian akan membuat laporan terkait hal seperti ini, mengkritisi tata waktu yang ada di persemaian. Kemudian praktek Departemen Silvikultur pun juga sama, kalian bahkan akan membuat seperti ini. Jadi mendesain termasuk sarana dan prasarana persemaiannya, di mana letak gubuk, di mana kantor, di mana gudang, kemudian bedeng tabur di mana, berapa benih yang dibutuhkan. Nah, ini akan kalian jalani lebih detail lagi. Nah, mata kuliah ini hanya pengantar saja. Termasuk nanti kalian akan membuat layout-nya secara sketsa. Misalnya perhutani, layout-nya seperti apa? Kenapa luas persemaian itu 60%? Luas efektifnya 60%. Kenapa? Coba kalian cermati. Yang 40% itu diisi apa? Selain bedeng tabur dan bedeng sapi. Dan di lapangan, kalian nanti akan menjumpai ketika bibit-bibit kita di bedeng sapi itu seharusnya itu kan dikeluarkan dari bedeng sapi, dibawa ke lapangan ketika dia sudah siap tanam. Tapi beberapa kejadian di lapangan, dia dipaksa dikeluarkan ke lapangan. Karena apa? Karena lokasi persemaian sudah tidak mencukupi. Yang dari bedeng tabur harus segera di bedeng sapihkan. Padahal di bedeng sapih sudah penuh, dan itu belum siap tanam. Ketika sudah penuh, tidak ada cara lain kecuali mestinya membuat tambahan luas persemaian. Tapi karena tidak ada dana, langsung diangkut truk dibawa ke lapangan. Padahal belum siap tanam. Ini beberapa kendala. Kalau kalian besok jadi asesor persemaian atau asesor penanaman, kalian akan tahu ya lika-liku seperti itu nanti. Bagaimana perusahaan mensiasati dan mohon maaf dalam tanda petik kurang begitu jujur terkait dengan bibit yang kita perlakukan. Nah, ini persiapannya kurang lebih seperti ini. Kemudian greenhouse-nya ada beberapa model. Kalian bisa cermati apa saja yang tersedia di dalam greenhouse ini. Pipanya, lubang-lubang airnya di mana, ketinggiannya berapa jumlah bak yang ada di depan ini. Demikian pula dari luar seperti apa. Adakah jendela-jendelanya, jendela ini fungsinya untuk apa, adakah saluran pembuangan di sekitarnya. Nah, nanti silakan dibandingkan. Nah, nanti kaitkan dengan keterangan bawah ini karena sungguh kelembapan dan gangguan lainnya. Baik, ini beberapa contoh. Ini yang modern di Kalimantan dulu untuk stek pucuk. Kalian cermati di mana air ini ada. Kenapa kok bentuknya seperti ini dan pipa-pipa airnya bisa banyak sekali. Oh, ternyata untuk stek pucuk. Nah, ini harus dicermati betul PPT-nya. Baik, ini nanti saya tugaskan kepada kalian untuk mencermatinya sampai dengan selesai. Termasuk mencermati gambar-gambar ini. Ini adalah beberapa contoh kontainer. Nanti kalau kalian tidak paham windstrip itu apa, kalian bisa googling bentuk yang full color-nya seperti apa. Ini ada beberapa ukuran, kenapa ukurannya sekian-sekian ini. Ini juga ada yang insopot, paperpot, beberapa pengganti dari polybag. Kenapa menggunakan ini? Oh, ternyata terbuat dari plastik. Kenapa warnanya putih? Nah, ini juga harus kalian cermati, tidak bisa kalian lewatkan. Kenapa tidak hitam warna seperti polybag? Ada hexapot, berarti kan ini sudutnya 8. Ada pit pot, pot yang kemudian menggunakan gambut dan pulp. Nah, kenapa menggunakan gambut dan pulp? Bentuknya kenapa seperti ini, tingginya seperti ini. Ini kaitannya dengan penanaman itu sebenarnya apa? Nah, termasuk nanti harus dikaitkan dengan media yang digunakan. Nah, di sini ada media padat untuk bibitnya,
kemudian ada media lainnya juga, media semai lainnya, apa fungsi media, kemudian persyaratannya apa untuk media itu, kemudian kalian juga akan belajar mengenai setelah media adalah selain padat juga ada media cair, ya tidak selalu tanah, bisa gambut, tetapi bisa juga yang cair. Nah, namanya water routing. Nah, water routing seperti apa persyaratannya? Hal-hal penting yang perlu dicermati apa? Nah, ini mohon dicermati. Ini bagian dari persemaian dan ini tentunya sangat penting untuk bibit-bibit yang akan kita tanam. Oke, nanti kalau tidak ada gambarnya, mohon di googling, dicari gambarnya sendiri di internet, karena sejatinya akan banyak contoh-contoh dari banyak perusahaan kehutanan. Ini perlengkapannya dan media lainnya. Saya kira itu ada 35 slide yang harus kalian pelajari, termasuk 5 slide terakhir ini adalah contoh persyaratan mutu bibit. Jadi ketika sudah di persemaian, bibit itu boleh keluar dari persemaian, itu kalau seperti apa? Nah, di sini dicontohkan dengan mutu P, itu berarti kalau sudah di atas 30 cm tingginya, diameternya di atas 3 mili. Kalau belum tidak bisa dikeluarkan. Tetapi kadang petugas SDM di persemaian itu terpaksa mengeluarkan. Kadang, karena apa? Yang dari bedeng tabur itu sudah siap, harus segera dipindah ke bedeng sapi. Benih berikutnya siap ditaburkan. Luas persemaian terbatas. Permohonan bibit untuk ditanam itu sangat banyak dan mendadak sehingga tidak bisa disiapkan jauh-jauh hari. Jadi memang kompleks. Nah, tetapi standar mutu bibit ini harus jadikan pegangan sehingga kalau kita jadi asesor mutu bibit kita harus ya harus seperti ini. Kalau tidak seperti ini berarti tidak bisa ditanam. Daripada dipaksakan ditanam, kemudian dia akan mati di lapangan. Baik, silakan dibaca dan silakan kalian membuat lesson learn sedikit tulisan begitu 1, 2, 3 paragraf 1 halaman maksimal, tidak boleh lebih, mengenai apa yang kalian rasakan. Apa yang kalian rasakan dengan proses-proses seperti ini. Jadi sebenarnya bibit yang berawal dari benih itu dia berproses di persemaian, dia ada banyak syarat, kemudian di akhir nanti akan ada mutu bibit. Nah, kalian coba libatkan ilmu kalian, libatkan perasaan kalian di sana, lalu apa yang kalian rasakan. Itu silakan dituliskan. Apa yang kalian rasakan. Kalau kalian ada di persemaian, dengan banyak standar seperti itu, kemudian terakhir ditutup dengan mutu bibit, apa yang akan kalian rasakan? Apa yang kalian lakukan di sana? Apa yang mungkin juga menjadi cita-cita kalian? Mungkin kalian punya inovasi kira-kira seperti apa? Itu terserah kalian, bisa kalian tuliskan maksimal 1 halaman. Begitu para mahasiswa sekalian, kalau kalian punya website, kalian bisa upload di website kalian, nanti saya diberi link websitenya, dikirim via email, link websitenya. Tetapi kalau kalian punya tidak suka menulis, maksud saya lebih suka speaking, kayak kalian boleh aja speaking, buat video begitu, silakan diupload di YouTube boleh, diupload di Instagram boleh, diupload di Facebook juga boleh. Saya dikasih tautannya. Apa yang kalian rasakan di sana? Kira-kira kalau kalian speaking atau berbicara, menyampaikan yang tadi saya tugaskan itu ya maksimal 1 halaman. Dan saya diberi tautan. Baik, saya kira itu tugas struktur untuk hari Senin. Mohon maaf hari Senin tidak ada kelas karena hari Senin Fakultas Kehutanan, Prodi S1, S2, dan S3 menerima kunjungan asesor AMI dari UGM. Jadi audit mutu internal. Akan ada audit mutu internal termasuk pendidikan dari UGM pada hari Senin mulai pagi hingga sore hari. Untuk itu saya nggak bisa memberikan kuliah karena
termasuk sekretaris prodi yang harus menyambut para asesor, memberikan penjelasan-penjelasan mengenai proses pendidikan di Fakultas Kehutanan, khususnya prodi S1. Baik, saya kira itu barangkali sebelum saya akhiri ada pertanyaan, 1-2 pertanyaan. Apa sudah cukup? Kalau sudah cukup saya akhiri. Siap, sudah cukup, Pak. Sudah cukup, ya. Teman-teman yang belum bergabung, karena ini baru 60 mahasiswa, atau bahkan hanya 58, yang teman-teman yang belum bergabung, minta tolong dikabari. Nanti tugas terstruktur ini menjadi juga poin penilaian. Di poin penilaian tugas terstruktur. Minimal kalian harus ada. Jadi ada mengerjakan tugasnya, jangan sampai kemudian kosong. Nah, setelah ada, baru kita akan membahas berapa nilainya. Apakah baik, ataukah sangat baik. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.